Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Seharusnya sangat mudah bagi orang seperti itu untuk membunuh Lo Sheng. Tetapi setelah Bai Yurong menyaksikan pertempuran antara Lo Sheng dan Wu Yun-er, dia sedikit ragu. Bakat yang ditunjukkan oleh Lo Sheng juga sangat menakutkan. Seperti monster kecil, dia memiliki kekuatan magis bawaan yang sulit dicapai oleh orang biasa. Jadi di bawah tatapan Bai Yurong, ritme pertempuran di penghalang mulai semakin cepat. Dan salah satu tangan monster kecil itu dengan erat melingkari Lo Sheng, memaksa Lo Sheng bertarung 1 lawan 1. Ini adalah cara terbaik untuk bertarung demi monster kecil itu. Setiap bagian tubuhnya dapat digunakan untuk menjadi senjata mematikan, dan para prajurit yang terjerat oleh monster kecil itu tanpa kecuali, mereka semua mati di tangannya. Sangat disayangkan kali ini, monster kecil itu bertemu dengan Lo Sheng. Monster kecil itu bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi senjata, tapi Lo Sheng sendiri adalah senjatanya. Terlebih lagi, sekarang Lo Sheng sudah memiliki tubuh senjata suci setelah dimurnikan. Sekarang leher monster kecil itu tiba-tiba memanjang dan kepalanya terangkat tinggi. Kemudian sebuah sundulan menghantam Lo Sheng dengan keras. Namun Lo Sheng tampak tenang. Tangan kirinya penuh kekuatan dan dia meninju kepala monster kecil itu, seolah-olah memukul karung pasir. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan kepala monster kecil itu 20 kaki jauhnya dan menghantamnya ke tanah. Di samping dinding penghalang, kepalanya kemudian memantul kembali dan menghantam Lo Sheng dengan kekuatan yang lebih menakutkan. Sekarang pertarungan antara keduanya seperti dua binatang buas yang bertarung satu sama lain. Dengan setiap serangan, bahkan penghalang yang diatur oleh kekuatan alam laut dewa akan bergetar hebat, yang menunjukkan prajurit alam kesengsaraan kekosongan ini sangat kuat, sehingga mereka dapat memecahkan gunung dan memecahkan batu hanya dengan satu gerakan. Faktanya, setiap pukulan mereka berdua memiliki efek ini, tetapi karena mereka terikat dalam penghalang, tidak terlihat begitu menakutkan. Jika mereka melepaskan penghalang menahan mereka dan membiarkan mereka bertarung di luar, saya khawatir Sungai Silong sudah berlubang saat ini. Saya terpana melihat pertempuran ini. Melihatnya seperti ini sepertinya mustahil untuk mengetahui pemenangnya. Seorang prajurit menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya nasib buruk bagi Lu Tianxing ketika dia bertemu lawan seperti monster kecil. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Tapi Lo Sheng ini juga lumayan. Lihat tubuhnya, dia pasti diserang oleh banyak monster kecil, tapi sepertinya tidak ada yang terluka. Pada saat ini, wajah Lo Sheng juga menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Monster kecil ini lebih sulit dihadapi daripada yang dia kira. Dia harus melepaskan orang ini dari dirinya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Lo Sheng tiba-tiba berbalik, dan dia memutar tangan monster kecil itu yang lain. Kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba terbang ke udara, dan dia langsung menendang dada monster kecil itu dengan keras. Melihat tindakan Lo Sheng, monster kecil itu tidak memahami tindakan Lo Sheng. Ingin menyingkirkan saya, bermimpi. Tetapi pada saat ini, gangguan di tubuh Lo Sheng tiba-tiba meledak. Saat kakinya ditendang, kekuatan sisik naga di tubuhnya juga melonjak. Kemudian Lo Sheng seperti meteor menghantam tepi penghalang. Tapi tangan monster kecil itu masih melingkari Lo Sheng, tapi Lo Sheng sudah mengantisipasi hal ini. Saat dia mencapai tepi penghalang, dia menariknya dengan kuat lagi. Tubuh monster kecil yang lemas itu juga mengenai sisi Lo Sheng. Mimpi? Saya tidak percaya tubuh Anda tidak ada batasnya. Kali ini, Lo Sheng mengangkat tangannya lagi dan melemparkan monster kecil itu keluar lagi. Tubuh monster kecil itu langsung menempel di sisi lain penghalang. Suara keras datang satu demi satu, dan tubuh monster kecil itu diayunkan oleh Lo Sheng dan dihancurkan di kedua ujung penghalang.
Setiap benturan menyebabkan penghalang itu berguncang. Jadi, dapatkah dibayangkan kekuatan seperti apa yang dibawa oleh tubuh monster kecil itu? Melihat monster kecil itu diperlakukan seperti ini oleh Loseng, Master Agung Alam Laut Dewa menunjukkan kekhawatiran di wajahnya dan kemudian bertanya kepada Kaisar Perang Dayu. Apakah Anda ingin menghentikan Loseng? Meskipun monster kecil itu memiliki tubuh yang hampir abadi, tetapi jika terus seperti ini, itu sangat mungkin. Banyak orang kuat di alam laut dewa dengan sabar menunggu monster kecil itu memasuki alam hidup dan mati, tetapi mereka takut monster kecil itu akan dihancurkan sampai mati seperti Loseng. Tapi monster kecil itu memiliki tubuh melawan Loseng dalam pertarungan tangan kosong, yang jelas merupakan pilihan yang salah. Namun karena tubuhnya memang sangat istimewa, baik itu kekuatan maupun kekuatan fisik, tidak ada tandingannya di antara 4 kerajaan dewa utama. Jadi secara teori dia mengandalkan kekuatan tubuh untuk bertarung 1 lawan 1. Memang memiliki keuntungan besar bagi monster kecil. Sayangnya dia bertemu Loseng. Dengan kekuatan Loseng yang sepenuhnya meletus saat ini, pukulan dari jarak dekat darinya akan cukup untuk membuat pingsan prajurit hidup dan mati. Bahkan orang kuat di alam laut dewa. Dan setelah dipromosikan menjadi tubuh senjata suci, kekuatan tubuh Loseng sebanding dengan senjata suci. Senjata suci biasa seperti pisau dan pedang hanya memiliki bagian yang tipis dan seluruh tubuh Loseng jauh lebih besar dari pedang biasa. Jadi kekuatannya secara alami jauh lebih tinggi daripada senjata suci biasa. Oleh karena itu, bagaimana monster kecil itu bisa menyakiti Loseng hanya dengan pertarungan fisik? Jadi bagi mereka, monster kecil itu memilih jalan yang ditakdirkan untuk gagal. Namun Kaisar Perang Dayu tidak berbicara. Monster kecil itu tidak mati begitu saja. Lagi pula kehidupan monster kecil ini begitu kuat, sehingga keterlaluan. Tapi mungkin tidak cukup untuk dihancurkan oleh Loseng seperti ini. Tapi masalahnya adalah, setelah dia memblokirnya, itu sama dengan membuat monster kecil itu mengaku kalah. Dan Kaisar Perang Dayu, seperti Bayurong, berharap monster kecil itu bisa membunuh Loseng. Pada saat ini, Kaisar Perang Dayu sedikit kesal. Monster kecil itu pada awalnya terlalu percaya diri dan bahkan meninggalkan seni bela dirinya. Menyerah menggunakan energi sejati dan melawan Loseng dengan kekuatan fisiknya. Dan seperti yang dikatakan Bayurong, Loseng bahkan membunuh para prajurit di alam hidup dan mati tingkat keempat. Dan Master Xingjian dan Master Wuxin juga telah jatuh. Meskipun Kaisar Perang Dayu tidak percaya bahwa Tuan Wuxin dan Tuan Xingjian dibunuh oleh Loseng, dia tidak bisa lepas dari hubungannya dengan anak laki-laki ini. Jadi rahasia anak laki-laki ini mungkin tidak kalah dengan rahasia monster kecil itu. Luar. Dampak kekerasan terus berlanjut dan wajah Kaisar Perang Dayu menjadi semakin jelek karena dia tidak tahu berapa lama monster kecil ini akan terus menderita. Sehingga ekspresi Kaisar Perang Dayu tidak tampan, tetapi banyak prajurit yang merasa sangat bahagia. Bagaimanapun, monster kecil ini bisa dibilang sebagai orang yang terkenal kejam. Jika semua perbuatan jahat yang telah dilakukannya dihitung, saya khawatir, meskipun dia adalah pangeran kerajaan dewa, dia akan digulingkan. Oleh karena itu, kebanyakan pejuang sangat membenci orang ini. Tetapi sebagian besar pejuang tidak mampu menyinggung perasaan orang ini. Jadi mereka hanya bisa menjauh darinya. Terutama para prajurit rumah bela diri Juding. Ketika mereka melihat monster-monster kecil itu disiksa secara brutal oleh Loseng, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Karena Loseng akhirnya membantu mereka untuk menyingkirkannya. Huo Yun-er yang kembali ke puncak tangga melihat pemandangan ini dan tersenyum dengan senyuman di wajahnya. Sepertinya kekhawatirannya sebelumnya tidak diperlukan. Orang jahat akan dihukum oleh orang jahat, dan monster kecil ini pantas mendapatkannya. Huo Yun-er jarang mengambil tindakan dan jarang meninggalkan tempat latihan rahasia kerajaan Tianfeng. Namun untuk menerobos lebih cepat,
Kaisar Perang Tianfeng pernah membawa Hu Yun-er ke kerajaan Dayu untuk bersaing dengan monster kecil itu. Pada saat itu, monster kecil itu telah memasuki alam pil ilahi. Selama proses perdebatan dengan Hu Yun-er, dia penuh dengan kata-kata kotor dan hampir melukai Hu Yun-er dengan serangannya. Pada saat itu, Kaisar Perang Tianfeng wajahnya berubah menjadi hijau. Dia bahkan ingin membunuh monster kecil itu. Tapi Kaisar Perang Dayu menghentikannya, sehingga monster kecil itu lolos dari bencana. Meskipun Hu Yun-er mampu dengan cepat menerobos ke tahap akhir alam rahasia ilahi dengan meminjam bakat monster kecil, gambaran menakutkan dari monster kecil itu meninggalkan kesan mendalam pada Hu Yun-er. Setelah kembali ke kerajaan Tianfeng selama lebih dari setengah tahun, dia telah hidup dalam mimpi buruk. Jadi ketika Hu Yun-er menyebut monster kecil itu, dia merasakan ketakutan yang mendalam di hatinya. Dan pada saat yang sama, dia juga sangat membencinya. Di sisi lain, Lo Sheng meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Hu Yun-er. Para pejuang secara alami memuja orang yang lebih kuat dari dirinya. Di antara 4 kerajaan dewa utama, ada banyak orang yang dapat dipuja oleh Hu Yun-er. Tetapi mereka semua adalah penatua. Di antara teman-temannya, kecuali monster kecil, tidak ada seorang pun yang kekuatannya dapat menarik perhatiannya. Bahkan kekuatan pangeran kerajaan dewa jauh lebih rendah dari miliknya. Kali ini, Luo Tianxing tiba-tiba muncul, dan prajurit bernama Luo Tianxing ini membangkitkan rasa ingin tahu di hati Hu Yun-er. Jadi setelah Luo Tianxing mengalahkan Yun Lontong, dia mengajukan permintaan kepada ayahnya dan ingin bersaing dengannya. Meskipun keluarga kerajaan tidak akan berperang dengan mudah, Hu Yun-er akhirnya tertarik untuk bersaing dengan yang lainnya. Lagi pula, Kaisar Perang Tianfeng sangat memanjakannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak setuju? Setelah kalah dari Lo Sheng, pikirannya menjadi sangat rumit, dan dia bahkan memiliki keinginan untuk memahami Lo Sheng. Siapa gurunya? Bagaimana dia bisa berkembang hingga saat ini? Apakah dia benar-benar dari wilayah tengah? Bagaimana bisa seorang jenius muncul di tempat sekecil itu? Segala macam keraguan terus bermunculan di hatinya. Tentu saja putri kerajaan Tuhan yang bermartabat. Tidak peduli seberapa keras dia menekan pikirannya, dia sangat pendiam. Jadi dia hanya membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lo Sheng dengan tenang. Tepat ketika Lo Sheng mendorong monster kecil itu ke dinding samping penghalang lagi, tiba-tiba sensasi kesemutan yang tajam datang dari tangan Lo Sheng. Lo Sheng langsung melepaskannya, tapi 2 lengan panjang monster kecil itu dengan cepat menarik kembali dan kembali ke bentuk aslinya. Dan monster kecil itu akhirnya mulai mengedarkan energi aslinya dan melayang di udara. Lo Sheng melayang perlahan, memandang monster kecil itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, "Saya pikir Anda benar-benar tidak tahu cara menggunakan energi yang sebenarnya." Monster kecil itu mengakui dengan jujur, "Saya meremehkan Anda." Setelah dipukuli dengan kekuatan yang begitu kuat oleh Lo Sheng begitu lama, meskipun dia memiliki tubuh yang hampir abadi, ekspresinya sedikit lamban. Bahkan Lo Sheng harus menghela nafas pada kemampuan monster kecil itu untuk menahan pukulannya, dan itu memang sangat kuat. Dan dia dapat dianggap sebagai prajurit paling kuat secara fisik yang pernah dilihat Lo Sheng. Di antara prajurit dengan level yang sama, nomor 2, setelah dirinya sendiri. Memang benar bahwa dunia ini penuh dengan keajaiban. Seperti yang dikatakan King Long, tubuh senjata ajaibnya mungkin satu-satunya di dunia, tetapi ada banyak ras di dunia ini dan Lo Sheng hanyalah salah satunya. Mungkin monster kecil ini adalah keberadaan ras lainnya. Sebelumnya, monster kecil itu memiliki penampilan yang arogan, belum lagi menghadapi Lo Sheng, bahkan menghadapi Kaisar Perang Dayu. Jangan berharap dia menjadi sangat serius. Bagaimanapun, dia tumbuh di hutan yang penuh dengan binatang buas, sehingga dia memiliki sifat binatang yang mendominasi. Namun setelah menerima pelatihan dari Istana Bela Diri Juding, monster kecil itu perlahan muncul dengan tujuannya sendiri. Tujuannya adalah untuk membunuh semua kekuatan alam laut dewa. Di kerajaan dewa,
Kemudian dia ingin mengubah seluruh kerajaan dewa menjadi dunianya sendiri. Meskipun tujuan ini mungkin terdengar seperti pembicaraan mimpi, namun dalam benak monster kecil itu bukan tidak mungkin dia bisa melakukannya. Karena mengapa Kaisar Perang Dayu melatihnya? Tujuannya adalah untuk membiarkannya tumbuh, kemudian membuat terobosan dengan bantuan bakatnya. Namun setelah monster kecil itu ditangkap oleh rumah bela diri Judin dan dipelajari secara rahasia, dia telah menanam benih kebencian untuk semua prajurit. Monster kecil ingin memperlambat menghancurkan semuanya secara perlahan. Namun sebelum mencapai langkah itu, monster kecil itu telah menahan diri. Kenapa dia tidak pernah mampu menembus alam hidup dan mati? Itu karena dia telah menekan kultivasinya sendiri. Karena dia tahu, begitu dia menerobos alam kesengsaraan kekosongan dan melangkah ke alam hidup dan mati, dia mungkin benar-benar dapat mempengaruhi orang-orang kuat di alam laut dewa dan membantu mereka menerobos laut dewa. Dan monster kecil tidak ingin melihatnya, jadi dia akan memilih untuk menekan dirinya sendiri, berharap untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Hanya dengan cara ini, dia bisa bertarung melawan orang kuat di alam laut dewa setelah menerobos. Di antara level yang sama, monster kecil itu tidak memiliki lawan yang layak sama sekali. Persyaratannya untuk dirinya sendiri adalah melintasi seluruh alam. Dia sekarang berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan, tetapi dia bisa bertarung melawan prajurit di alam hidup dan mati tingkat kelima, dan bahkan tingkat keenam. Dan begitu dia menerobos alam hidup dan mati, dia dapat dengan cepat mendorong budidayanya ke tingkat ketiga, atau bahkan tingkat keempat. Dalam waktu yang sangat singkat, dan dia dapat bertarung melawan orang-orang kuat di lautan dewa. Bahkan jika dia bukan saingan Kaisar Dayu dan beberapa pemimpin kerajaan dewa, dan dia bisa memastikan bahwa dia dapat melarikan diri dengan selamat dari daratan kerajaan dewa. Kemudian dia tidak akan kembali sampai budidayanya selesai di masa depan untuk menyelesaikan masalah dengan mereka. Tapi hari ini, monster kecil itu tiba-tiba menemukan monster lain. Tingkat kultivasi Lutiansing bahkan lebih rendah darinya. Dia hanya berada di tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, tetapi kekuatan orang ini tampaknya tidak lebih lemah darinya. Pada saat ini, monster kecil itu mulai menjadi sangat serius. Dia akhirnya mulai mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya. Saat energi sebenarnya mengalir perlahan, sedikit cahaya mulai muncul di tangannya, dan itu adalah sedikit cahaya keemasan. Dan cahaya yang bersinar membuat orang merasa tajam. Alis Loseng sedikit terangkat, wajahnya menunjukkan ekspresi serius, dan esensi emas memberinya perasaan yang sangat aneh. Bahkan perasaan aneh ini hingga tak terlukiskan, karena dalam esensi emas ini sepertinya mengandung aturan aneh yang sangat rumit. Tidak heran Anda tidak bisa membunuhnya. Sun juga menemukan fenomena aneh monster kecil itu. Sebelumnya, Sun tidak bisa menilai asal-usul monster kecil itu, tetapi setelah melihat esensi emas, dia dengan cepat memutuskan. Monster itu sebenarnya bukan manusia seutuhnya. Dia adalah putra dunia. Putra dunia? Loseng tercengang saat mendengar kata-kata Sun. Apa itu? Dunia tempat Anda berada dapat dianggap sebagai dunia yang terpisah, dan dunia itu sendiri memiliki kehendak. Sama seperti bintang-bintang juga memiliki kehendaknya sendiri. Dunia ini juga memiliki kehendaknya sendiri. Sun menjelaskan kepada Loseng. Kehendak dunia yang luas ini bukanlah suatu kemauan tunggal, melainkan merupakan proyeksi dari kemauan seluruh makhluk hidup di dunia yang luas ini. Di dunia yang luas ini, manusia merupakan mayoritas, sehingga anak-anak dari dunia yang dilahirkan sangat mirip dengan manusia. Tentu saja ada beberapa perbedaan dalam detailnya, seperti lidah monster kecil yang bercabang dan gigi tajam seperti serigala, dan pupil gelap itu. Jelas, tidak semua anak alam semesta akan lahir di seluruh dunia. Hanya ketika alam semesta mengalami kerusakan yang tidak dapat
Jika tebakan saya benar, monster kecil ini seharusnya terkondensasi dari 1000 dunia besar untuk memperbaiki jalur kenaikan. Dia adalah juru bicara dari 1000 dunia besar. Sun menilai, jalur kenaikan dunia besar ini dihancurkan oleh klan naga sejati, sehingga begitu banyak kekuatan besar di alam laut dewa yang tidak dapat naik. Itu sebabnya dunia besar mendapatkan putra dunia seperti monster kecil ini. Dan analisis Sun bukannya tidak masuk akal. Namun, karakter putra dunia ini agak terlalu aneh. Sepertinya proses kelahirannya agak berliku-liku, kata Sun sambil menggelengkan kepalanya. Ketika dunia perlu memperbaiki dirinya sendiri, anak-anak alam semesta akan diturunkan, dan dia juga akan mengalami misteri rahim. Setelah lahir, mereka akan tumbuh seperti pejuang pada umumnya. Hanya setelah mereka mencapai usia dewasa, mereka akan mewujudkan misi mereka dan kemudian meminjam dunia tersebut untuk memperbaiki dunia yang rusak. Namun pengalaman hidup monster kecil itu memang terlalu berliku-liku karena kemunculannya, dan dia ditinggalkan di hutan 7 perairan sejak kecil karena dia adalah putra dunia. Binatang buas itu tidak menolak monster kecil itu. Mereka menganggap monster kecil itu sebagai jenisnya sendiri dan memperbesarkannya. Selain itu, para prajurit dari rumah bela diri Jiuding memasuki hutan 7 putra untuk diadili. Dengan kata lain, mereka membantai binatang buas. Jadi secara alami, mereka membuat marah monster-monster kecil dan akhirnya membuat monster-monster kecil itu berdiri di sisi berlawanan dari manusia. Oleh karena itu, dia tumbuh menjadi putra dunia dengan karakter seperti itu. Kemudian Sun tersenyum lembut dan berkata, "Tetapi kesempatan Anda juga telah tiba. Putra dunia adalah inkarnasi dari kehendak dunia ini. Dia sendiri adalah badan dunia yang terkondensasi. Jika orang ini menggunakan energi aslinya, itu akan terjadi melahirkan diri bakat alami dan memungkinkan Anda untuk memahami lebih banyak. Dan efek ini bahkan lebih baik daripada cahaya ciptaan di Menara Naga dan Menara Dosa. Cahaya penciptaan platform Shenglong dan Menara Dosa ditunjukkan untuk semua ras. Namun bakat alami yang terdapat pada putra dunia adalah kumpulan dari semua aturan di dunia ini. Dan Loseng lahir di dunia ini. Jadi efeknya secara alami akan jauh lebih baik." Ya, mata Losing berbinar. Cobalah fokus berdebat dengannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin besar keuntungan Anda. Lanjut Sun menyarankan. Saat Loseng dan Sun sedang berkomunikasi dengan tenang, monster kecil itu menatap matanya dan memperhatikan bahwa ekspresi Loseng berubah. Kemudian dia menyeringai. "Hei, karena Anda bekerja sangat keras untuk memaksa saya menggunakan esensi sejati, saya tentu saja ingin membalas budi Anda dengan baik." Setelah mengatakan itu, esensi sejati di tangan monster kecil itu tiba-tiba meledak. Aturan yang ditransmisikan dari energi sejati sangat tidak jelas. Kemudian esensi sejati emas berubah menjadi tombak, tiba-tiba menembus udara, menyapu dengan suara yang tajam dan langsung terbang ke arah Loseng. Namun tombak emas ini sangat kuat, jadi bagaimana Loseng bisa menahannya? Dengan memutar tubuhnya secara tiba-tiba, dia menghindari tombak itu. Tapi kekuatan tombak tidak berhenti dan terus menyapu ke arah Loseng. Dan di belakangnya ada penghalang yang dipadatkan oleh kekuatan alam laut dewa. Sebelumnya, bahkan api nirwana poni gagal menghancurkan penghalang. Tapi tombak emas ini menembusnya dengan kuat. Melihat pemandangan itu, ekspresi kekuatan alam laut dewa yang memasang penghalang itu sedikit berubah. Dan dengan lambaian tangannya, lubang besar yang menembus langsung diperbaiki. Bagaimanapun, para penguasa besar alam laut dewa mengetahui adegan itu dengan baik. Ini juga salah satu dari banyak misteri tentang monster kecil itu. Energi sejatinya mengandung hukum yang aneh, dan sepertinya dia dapat menahan semua kekuatan di dunia. Meski tombak esensi sejati yang dilepaskan oleh monster kecil itu tidak cukup kuat untuk menembus penghalang.
tetapi secara langsung melarutkan esensi sejati di dalam penghalang. Namun mereka tidak mengetahui bahwa monster kecil itu adalah anak dari dunia. Bahkan monster kecil itu sendiri pun tidak mengetahuinya. Dia telah mengintegrasikan semua bakat alami yang ada di dunia ini, dan tentunya termasuk bakat alami seluruh makhluk manusia. Oleh karena itu, di dunia yang luas ini, monster kecil memiliki keunggulan mutlak di kandang sendiri. Dengan tekad budidaya monster kecil saat ini di tahap akhir alam kesengsaraan kekosongan, dia telah mampu mengalahkan sebagian besar orang kuat di alam hidup dan mati, dan hanya orang kuat di alam laut ilahi yang dapat menekannya. Karena orang kuat di alam laut dewa yang kuat memiliki domainnya sendiri, dan domain tersebut adalah aturan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Jika aturan domain tersebut cukup kuat, maka dapat melemahkan pengaruh kehendak dunia. Namun pada tahap ini, monster besar alam laut dewa masih dapat mengendalikan monster kecil itu, tetapi akan sulit untuk mengatakan apakah orang ini akan terus tumbuh dan menerobos alam hidup dan mati. Namun melihat efek pukulannya, monster kecil itu juga sangat puas. Kehendak dunia belum terbangun, jadi dia sekarang hanyalah monster dengan kepribadian yang menyimpang. Membunuh prajurit pada awalnya adalah salah satu hobinya, dan menemukan lawan seperti Lo Sheng sangat sulit ditemukan. Melihat Lo Sheng melarikan diri dari serangannya, monster kecil itu tertawa terbahak-bahak, dan esensi emas mengalir seperti air pasang, berubah menjadi tombak emas dan menusuk ke arah Lo Sheng. Saat Lo Sheng menghindari tombak emas ini, dia juga merasakan cahaya keemasan keluar dalam sekejap, dan Lo Sheng juga menyerap banyak. Seperti yang diharapkan, hati Lo Sheng bergerak sedikit, dan dinantiannya mulai berputar cepat seolah-olah terbakar, karena bakat alami yang terpancar dari tombak emas ini jauh lebih baik dari cahaya ciptaan. Dan Lo Sheng telah berada di tengah-tengah alam kesengsaraan kekosongan selama beberapa waktu. Lo Sheng bisa saja berkultivasi menjadi ahli perang puncak di Menara Dosa, tetapi karena dia mengkhawatirkan Lo Yan, dia memilih untuk kembali ke wilayah tengah, dan kemudian di Istana Awan, Lo Sheng menerobos ke tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan, dan budidayanya berhenti di alam ini. Namun, dia awalnya merasa ada tanda-tanda terobosan dalam kemampuannya. Dengan efek dari bakat alami ini, peluang untuk memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan juga muncul. Hei, apakah rasanya enak? Monster kecil itu menatap Lo Sheng sambil menyeringai. Apakah kepala Anda terasa jernih dan kultivasi Anda menjadi jauh lebih baik? Mendengar itu, Lo Sheng tidak berbicara dan terus bergerak melintasi ruang angkasa untuk menghindari tombak emas itu, sambil menyerap bakat alami yang keluar dari esensi sejati emas. Monster kecil itu secara alami mengetahui bahwa benda yang dilepaskannya memiliki kemampuan untuk meningkatkan budidaya manusia. Namun karena kehendak dunia belum terbangun, dia sendiri tidak mengetahui bahwa benda tersebut sebenarnya disebut bakat alami. Melihat adegan ini, wajah Kaisar Perang Dayu tiba-tiba tenggelam, karena ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Tujuan Kaisar Perang Dayu dan Bai Yurong adalah membiarkan monster kecil itu membunuh Lo Sheng. Tetapi monster kecil ini tidak bisa dijelaskan. Daripada menggunakan aslinya energi, dia pergi ke Lo Sheng untuk memberikan keuntungan. Orang ini sebenarnya menyerap kekuatan ilahi bawaan dari monster kecil. Para master besar alam laut dewa ini tidak tahu bahwa kekuatan semacam ini disebut bakat alami. Jadi mereka menanamkannya sendiri yang disebut kekuatan ilahi bawaan. Bagaimanapun kekuatan alami monster kecil itu terbatas. Setelah terlalu banyak dilepaskan, dia akan kembali menjadi biru keabu-abuan dan kehilangan efek peningkatan bakat lawan untuk mempertahankan efek ini. Rumah bela diri Judin akan melepaskan beberapa jenius setiap saat, kemudian membunuhnya secara diam-diam dan biarkan monster kecil itu melahapnya. Hanya dengan cara inilah energi aslinya dapat dikembalikan menjadi emas. Dengan kata lain,
Kemampuan monster kecil itu adalah melahap bakat prajurit lain dan kemudian menyebarkan bakat tersebut untuk diserap prajurit lain. Pada awalnya monster kecil itu tidak berniat menggunakan kekuatan energi sejati, tetapi Lo Sheng hanya bisa menyiksanya dengan tubuh fisiknya. Sekarang Lo Sheng juga menemukan rahasia monster kecil itu, jadi dia hanya mengepung monster kecil itu dan mulai untuk menyerap energi yang telah lolos dari monster kecil itu. Kemudian menyerap kekuatan suci bawaan yang sungguh tidak masuk akal itu. Namun monster kecil itu sepertinya tidak keberatan Lo Sheng menyerap bakat alaminya. Dari sudut pandangnya, Lo Sheng belum tentu lebih dibenci daripada kekuatan alam laut dewa di tangga. Tapi kali ini sejak dia menyetujui Bai Yurong, dia tidak berniat membiarkan Lo Sheng pergi hidup-hidup. Segera ratusan tombak emas ditusuk secara berurutan, segera membuat seluruh penghalang penuh dengan lubang. Dan penguasa besar alam laut ilahi hanya dapat memperbaiki penghalang besar itu lagi dan lagi. Serangan monster kecil ini memang sangat sengit, sepertinya menekan Lo Sheng di penghalang, tapi itu hanya cara melampiaskan kemarahan monster kecil itu dan tidak menimbulkan banyak masalah bagi Lo Sheng. Tapi setelah monster kecil itu melampiaskannya sampai batas tertentu, senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Hampir saja, sekarang saatnya mengirim Anda ke neraka. Segera sosoknya tiba-tiba melintas dan memanfaatkan momen ketika Lo Sheng melintasi ruang. Dicegat Lo Sheng terlebih dahulu, menjaga jarak kurang dari 2 kaki dari Lo Sheng. Mata Lo Sheng tiba-tiba mengembun dan tinju di tangannya tiba-tiba mengenai monster kecil itu. Tetapi pada saat ini monster kecil itu mengulurkan tangannya untuk memblokirnya dengan lembut. Dengan blok yang begitu lebat, kekuatan Lo Sheng benar-benar hilang. Sehingga kali ini giliran Lo Sheng yang terkejut, karena dia tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Jelas Lo Sheng takut terjerat oleh monster sekecil ini. Lagi pula orang ini masih menjadi masalah besar bagi Lo Sheng. Jadi dia hanya mengaktifkan kekuatan 800 sisik naga. Meskipun ini bukan kekuatan penuh Lo Sheng, tapi sudah mencapai intinya 70% hingga 80%. Bahkan orang kuat di alam laut dewa tidak akan mampu menetralkan serangannya dengan mudah. Tapi monster kecil ini berhasil. Sekarang seolah-olah Lo Sheng bercampur dengan puluhan juta kekuatan. Seperti pukulan yang dilemparkan oleh seorang anak kecil yang tidak membahayakan dirinya. Namun setelah menarik nafas, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari sebuah gunung di samping sungai Silong. War! Pegunungan itu tingginya 1000 kaki dan juga merupakan gunung besar di sebelah sungai Silong. Gunung ini dan gunung di seberang sungai Singlong disebut Ngarai Sinlong, yang juga merupakan tempat di daratan kerajaan dewa dan Nangarai yang relatif terkenal. Sekarang kekuatan yang begitu kuat tiba-tiba melentus di gunung dan kemudian seluruh pegunungan mulai pecah dan runtuh dari tengah. Batu-batu besar yang mengelilingi meluncur menuju sungai Silong. Sungai yang semula bergulung ini memicu gelombang besar. Melihat sebuah gunung besar tiba-tiba runtuh, semua orang juga tercengang. Apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di sungai Singlong. Mengapa gunung itu tiba-tiba runtuh? Saya tidak tahu. Saya baru saja menonton Lo Tianxing bertarung dengan master kecil. Lo Tianxing ini juga dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Kekuatannya sangat kuat sehingga mengejutkan. Tetapi master kecil itu benar-benar mengikutinya dengan mudah. Sungguh luar biasa. Apakah ada hubungan dengan pertarungan di antara keduanya? Semua orang membicarakannya dan mereka semakin tidak dapat memahami situasi pertempuran. Bahkan ada tatapan serius di mata Lo Sheng dan tinju yang dia keluarkan dengan cepat menyusut kembali. Kemudian dia menggertakkan giginya sedikit. Dia sekali lagi mengumpulkan kekuatan luar biasa di tangan kanannya. Kali ini Lo Sheng mengaktifkan semua kekuatan sisik naga dan yang meledak dengan kekuatan sisik naga adalah gangguan di tubuhnya.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.